Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Aida Yana S, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, gelombang 3 angkatan 6 kelompok 4. Akan membawakan materi nilai-nilai dasar berakhlak yaitu harmonis, loyal, dan adaptif. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Apa pengertian dari harmonis itu? Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Terdapat 3 panduan perilaku harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Peran ASN harmonis. Peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmonis dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya terdapat 5. Yang pertama, harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki sikap suka menolong, baik kepada pengguna layanan maupun kepada kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat 3 panduan perilaku loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal yaitu komitmen, yang bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Yang kedua, dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Yang ketiga, kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, nasionalisme, yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara. Dan yang kelima, pengabdian, yang bermakna perbuatan baik sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas.
Materi selanjutnya yaitu adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Menurut Robbins tahun 2003, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Terdapat 5 penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antar instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Dan yang kelima, terkait dengan kinerja instansi. Panduan perilaku adaptif ada 3. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Baiklah, itulah tadi materi nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu harmonis, loyal, dan adaptif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.